Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita baca syarah dari hikmah yang ke-40 yang isinya tentang mengapa kita terus lari atau menjauh dari Allah. Ibnu Ajibah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-haqqu ta'ala ma'awwadaka illal ihsan wa ma asda ilaika illal imtinan faminal ajabi antat rukahu wa tatluba ma siwahu. Wa idza kanal haqqu ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala ma'awwadaka illal ihsan, tidak membiasakan kepada Anda kecuali kebaikan, wa ma asda ilaika, dan tidak memberikan kepada Anda illal imtinan, kecuali karunia, faminal ajabi, maka itu termasuk urusan yang membuat keheranan, antat rukahu, bahwa Anda meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan, watat luba masiwahu, dan Anda mencari segala sesuatu selain darinya, selain dari Tuhan. Jadi sebagaimana kita sudah pelajari dari hikmah yang terdahulu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah membiasakan kepada diri kita kecuali dengan kebaikan. Dalam kondisi kita yang paling terpuruk sekalipun, masih sangat banyak kebaikan dari Allah. Masih sangat banyak anugerah yang tercurah darinya. Maka benar-benar mengherankan, kata Ibnu Ajibah, jika kita meninggalkan Allah dan mencari selain Allah. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, dan kepada hal tersebut asyara, telah mengisyaratkan beliau, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, biqaulihi, dengan ucapannya, al-ajabu kullul ajabi, benar-benar mengherankan, adalah sangat-sangat membuat heran itu, mimman yahrubu, dari orang yang lari, yang kabur, mimma lanfikaka lahu minhu, dari sesuatu yang tidak akan terlepas dari dirinya, wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, dan justru dia mencari sesuatu yang tidak akan bertahan bersamanya. Fa innaha la ta'mal absaru, maka hal itu terjadi bukan karena mata orang itu buta, walakin ta'mal qulubu, akan tetapi yang buta adalah hati orang-orang itu, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Qultu, saya berkata, kata Ibnu Ajibah, malan fikaka minhu, sesuatu yang manusia tidak mungkin terlepas darinya, huwal haqqu ta'ala, adalah Sang Maha Benar, yaitu Allah Ta'ala, wa qada'uhu, dan ketetapannya, wa qadaruhu, dan takdirnya, wa ma la baqa'a lahu huwad dunya, adapun sesuatu yang tidak akan bertahan, yang tidak akan kekal atau abadi bersama dirinya, yang tidak akan ada bersamanya selama-lamanya, itu adalah huwad dunya, itu adalah dunia. Au ma tudabbiruhun nafsu, atau segala sesuatu yang dirancang, yang diatur
oleh diri, oleh hawa nafsu. Wa tuqaddiruhu, dan sesuatu yang diperkirakan, yang dihitung-hitung, yang ditakar-takar oleh dirinya, oleh hawa nafsunya. Mengapa orang meninggalkan sesuatu yang tidak terlepas dari dirinya, yaitu al-haq, dan mencari sesuatu yang bakal pasti terlepas darinya, yaitu segala apa yang ada di dunia ini, segala yang dia rancang, segala yang dia perkirakan, yang dia hitung-hitung, yang dia harapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lanfikaka minhu ma'ana. Allah tidak mungkin terlepas, terpisah, selalu bersama dengan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Arti ma'iyatullah atau kebersamaan Allah dengan manusia itu adalah Allah bersama kita dalam ilmunya, dalam riayahnya atau perhatiannya, dalam tadbirnya atau pengaturannya. Allah bersama dengan kita secara mutlak dalam pengertian kata ini. Tapi kita nggak bisa mempertanyakan kualitas atau sifat-sifat kebersamaan itu yang identik dengan tasbih, artinya penyerupaan Allah dengan manusia. Jadi tidak ada batas-batas tempat atau berpindah-pindah dari satu arah ke arah yang lain. Famin a'jabil ajaib. Karena itu sungguh termasuk keajaiban yang paling mengherankan. Al-ajaib itu keajaiban. Ajab yang paling ajaib. An yafirrol abdu min maulahu, bahwa seorang hamba farro yafirru, melarikan diri, min maulahu, dari tuannya, wa yatawajjaha, dan mengarah si hamba itu, bitolabi, dengan memohon, dengan meminta, atau dengan mencari, lima siwahu, kepada sesuatu selainnya. Ma'annahu lan fikakalahu minhu, padahal dirinya si hamba itu tidak mungkin terlepas darinya, dari Tuhannya. Mungkin seperti ikan yang tidak sadar adanya air karena selalu hidup bersama air. Allah menyebut dirinya al-awwal, yang pertama, tidak ada yang lebih dulu darinya, dan al-akhir, yang paling terakhir, yang tidak ada yang di belakangnya. Az-zahir, yang paling jelas, tidak ada yang lebih jelas darinya, tapi juga al-batin, yang sekaligus yang paling tersembunyi, yang tidak ada yang lebih rahasia darinya. Sehingga Allah senantiasa bersama kita. Maka sangat mengherankan jika kita berusaha lepas, berusaha lari atau kabur dari sesuatu yang nggak bisa kita lepaskan itu, lalu mencari yang selainnya. Wala mahida anhu, padahal kita nggak bisa terlepas dan tidak mungkin mahid. Mahid itu artinya menghindar darinya. Idla wujudalahu illa minhu, sebab tidak ada wujud bagi seorang hamba illa minhu, kecuali dari Allah. Wala qiyamalahu illa bihi, dan tidak ada keteraturan, tidak ada keteguhan, qiyam dari berdiri, tidak ada sesuatu yang bisa berlangsung bagi dirinya kecuali dengannya. Karena itu
ya kita mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu adalah berasal dari Allah juga. Seperti belajar, seperti ibadah, zikir atau tilawatil Quran. Itu sebab-sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu semua berasal dari Allah. Tapi kita juga bisa atau diminta nanti di bagian di bagian akhir sini atau di dalam hikmah yang lain ya, supaya Allah langsung menarik kita tanpa sebab. Itu yang disebut dengan wali majdub yang sempat disinggung oleh Ustadz Ubed pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya langsung ujug-ujug tiba-tiba tanpa sebab pelaku maksiat misalnya bertobat, lantas hijrah, lantas konsisten ibadah, itu juga bisa terjadi. Yang mengherankan itu adalah orang yang enggak menyadari hal tersebut, kata Ibnu Ajibah, bahwa dirinya merasa dirinya sebagai penyebab yang mandiri dari Allah. Kalau misalnya dia guru, bahwa dialah yang menyebabkan muridnya jadi pintar, jadi tahu. Kalau dia dokter misalnya, dialah merasa bahwa dirinya yang menyebabkan kesembuhan bagi pasien-pasiennya. Fa kaifa yahrubu, lalu bagaimana mungkin ia melarikan diri? Yahrubu sama dengan di atas tadi ada yafirru ya. Minhu, dari Allah. Bitarki tolabi ma'rifatihi, sudah termasuk lari dari Allah itu dengan tarki tolabi ma'rifatihi, tidak berusaha mencari pengetahuan tentang Allah, tidak merenungi tentang Allah. Ada dalil-dalil tentang keberadaan Allah, ada nasihat-nasihat tentang keberadaan, sifat-sifat Allah, justru dia berusaha membantah. Selanjutnya termasuk yahrubu dari Allah adalah wabit taqarrubi bihi bimtisali awamirihi. Artinya tarki taqarrubi bihi, tarkut taqarrub, tidak melakukan usaha mendekatkan diri. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah itu? Bimtisali amrihi, melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nahyihi, menjauhi larangan-larangannya. Wayat lubu malabako alahu, lalu dia mencari sesuatu yang tidak bertahan bagi dirinya. Min huzuzid dunya alfaniyah, yaitu berbagai kesenangan dunia yang fana. Akan tetapi jika seseorang sudah mengenal Allah, mendekatkan diri kepadanya, ya mengusahakan sebab-sebab itu bagian dari taqarrub kepada Allah, termasuk bagian dari imtisalu amrihi wajtinabi nahyihi. Kita berusaha meningkatkan kualitas diri kita atau meningkatkan kualitas lembaga kita ya, seperti misalnya saya bekerja di UIN Banten, lantas UIN Banten berusaha meningkatkan kualitas dirinya sebagai sebab kebaikan bagi ya sivitas akademiknya, bagi stakeholdersnya, itu adalah merupakan kewajiban, bukan berarti kita lari, sama sekali nggak begitu. Allati illam tazal minha, yang sebab-sebab dunia yang fana itu tadi, kesenangan dunia yang fana itu, illam tazal minha, jika Anda tidak lenyap darinya,
Jika ia tidak lenyap, tidak hilang fil hayati dalam kehidupan Anda, zalat anka bil mamat, maka semuanya pasti akan hilang dari Anda dengan kematian. Fatlub, maka carilah mayabko, sesuatu yang kekal, duna mayafna, bukan sesuatu yang akan binasa. Walillahi durrul qail, ini ungkapan yang artinya sungguh sangat indah apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Habid dunia, hab, anggaplah, ad-dunya, dunia, tusaku ilaika afwan, digiring, didatangkan kepada dirimu dengan mudah, afwan, dengan tanpa susah payah. Alaisa masiru dzalika ila zawal, bukankah akhirnya ujung dari semua itu, yaitu dunia, itu adalah zawal, kefanaan. Wa ma dunyaka, dan tidaklah duniamu, illa, kecuali, mislu zillin, seperti bayangan, azollaka, yang menaungi dirimu. Summa azana, kemudian dia minta izin atau memberitahukan si bayangan itu, si dunia itu, birtihal, untuk pergi. Jadi kata Ramadan Al-Buti dalam syarah Al-Hikamnya, alam semesta itu apa saja bentuknya, apa saja yang ada di dalamnya, itu dikuasai oleh hukum alam. Salah satunya adalah semuanya beranjak dari kelemahan menuju kekuatan. Jadi meniti, menanjak di level-level kekuatan itu hingga sampai ke puncaknya. Ntar kalau udah sampai ke puncaknya, itu pasti akan kembali lemah, sehingga akhirnya akan musnah dan binasa. Manusia seperti itu, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai mencapai titik kekuatannya sebagai manusia, lantas melemah menjadi orang tua, lansia. Allah sudah memperlihatkan hal itu pada segala hal yang tertangkap oleh indera kita, pada pepohonan, pada bunga, pada matahari dan bulan. Ada terbit, itu masih lemah cahayanya, misalnya matahari, sampai dia ada di puncak itu sangat terik, panas, menyengat, kemudian ya tergelincir, kembali mau menuju tenggelam, cahayanya kembali nggak menyengat, sampai akhirnya tenggelam. Halo, Hani, ada kucing yang masuk. Kucing siapa itu? Jadi seperti yang ada di dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, segala sesuatu itu pada akhirnya akan tenggelam. Kekuasaan atau jabatan, karir juga seperti itu di organisasi atau di lembaga, mulai dari anggota, kemudian meniti menjadi kepala bidang, kepala seksi, menjadi ketua kantor, kemudian ketua kantornya naik dari ranting ke wilayah ke pusat, kemudian mungkin ada jabatan yang lebih tinggi lagi, tapi ya setelah itu akan habis juga, pensiun.